Pertemuan Prabowo-Khofifah sangat kecil kemungkinan jika tidak membahas soal pemilu 2024. Prabowo Subianto yang sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra sebagai bakal Capres 2024, sejak awal memang santer melakukan pendekatan dengan ulama NU. Sebelumnya Prabowo menjumpai para kiai Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin 26 Desember 2022. Prabowo menemui kiai pimpinan sejumlah pondok pesantren untuk meminta restu maju sebagai Capres pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om. Sepertinya salah satu bakal calon wakil presiden yang jadi banyak incaran adalah Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah Indar Parawangsa. Paling tidak dari koalisi perubahan dan Partai Gerindra bergerak cepat ini Partai Gerindra nih. Dan tangkas, des satset, nah gitu, untuk membentengi Bu Khofifah. Bedanya, kalau Partai Gerindra sudah sempat bertemu beberapa kali, sedangkan kalau koalisi perubahan masih wacana, menunggu perubahan. Jadi belum sempat terrealisasi itu wacana itu. Belum ada pertemuan dengan Bu Khofifah Indar Parawangsa. Dilihat dari kesejarahan, bukan perkara mudah bagi Bu Khofifah menerima pinangan koalisi perubahan. Memang yang mengusulkan nama Bu Khofifah bukan orang lain. Beliau sekomunitas di NU dengan Bu Khofifah. Siapa beliau? Beliau yakni Gus Coy. Nah, problemnya bakal capresnya itu Pak Anies, yang sulit dipisahkan dengan politik identitas. Selama menjabat gubernur di DKI, juga lebih dekat dengan kelompok intoleran dibandingkan dengan NU dan Muhammadiyah. Problem selanjutnya, parpol pendukung yang mau tidak mau cukup menjadi kendala. Kita tahu di koalisi perubahan ada PKS, ada Nasdem, dan Demokrat. Hanya dengan Demokrat, Bu Khofifah tidak punya masalah sama sekali. Tapi dengan dua partai lainnya, beban berat bagi partai ada di pundaknya. Beban berat pasti ada di pundaknya. Kita tahu, NU adalah ormas di mana Bu Khofifah banyak mengabdi. Dan tidak sedikit tokoh politik, tokoh agama yang bicara soal intoleransi. Preferensi politiknya kemana? Ketika ada kasus terorisme, PKS cenderung bersuara menyalahkan Densus 88 dan BNPT dibanding bersuara keras ke biadaban pelaku. Narasi ini berbeda dengan apa yang disuarakan oleh NU. Otomatis kerjasama politik antar keduanya punya tantangan besar. Kayaknya sih hampir tidak mungkin. Sebab bila dilihat sejarah mulai berdirinya PKS atau PKB, kita belum menemukan di titik mana keduanya bisa berkoalisi, bekerja sama, apalagi mengusung capres dan cawapres yang sama. Lalu apa kendalanya bekerja sama dengan Demokrat? Sebulan lalu, ketika nama Bu Khofifah disebut-sebut layak mendampingi Pak Anies, Deputi Balitbang Demokrat, Pak Sahrial Nasution, mempertanyakan kapasitas Bu Khofifah itu apa? Bukan hanya itu. Bu Khofifah juga dianggap bukan tokoh perubahan. Suara yang sama juga dilontarkan juru bicara Demokrat, Bung Herzaki Mahendra. Tanpa menunggu lama, putra Bu Khofifah bernama Ali Managali langsung mundurkan diri dari jajaran DPW Demokrat. Ini loh berbahayanya koalisi yang berisi anak-anak muda. Kadang pengen geraknya tuh sangat cepat, tapi tidak mempertimbangkan berbagai faktor. Termasuk juga menganggap diri mereka lebih besar dari orang lain. Padahal mereka tahu diri mereka besar bukan dari sejarah, tetapi bukan juga dari prestasi yang mereka bangun. Tapi tidakkah beberapa catatan
tadi juga diperhatikan oleh publik yang mencermati, yang mengamati, bahkan merekam dengan baik bagaimana perjalanan seorang Anies Baswedan bersama Koalisi Perubahan. Belum lagi siapa yang akan digandeng sebagai bakal cawapresnya. Berbeda dengan Koalisi Perubahan, Partai Gerindra justru malah makin memantapkan pendekatannya dengan Bu Khofifah. Kalau Koalisi Perubahan banyak bermain wacana, Gerindra sudah bereaksi dengan nyata, dengan cepat. Paling tidak sudah 4 kali kedua belah pihak ini bertemu dalam setahun ini. Kemarin ada pertemuan di Hotel Sheraton, Surabaya. Ada pembicaraan antara Gubernur Jawa Timur dengan Sekjen Gerindra. Turut menyambut juga nih orang nomor 1 di organisasi Muslimat NU itu. Siapa beliau? Beliau adalah Pak Anwar Sadat, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Seusai pertemuan memang tidak ada pernyataan apapun. Hanya kita bisa membaca gerak cepat Gerindra ini bisa saja merespon pertemuan Presiden Jokowi dengan 5 partai koalisi pemerintah. Mereka antara lain Golkar, Gerindra, PAN, PKB, dan P3. Mengusung nama selain Pak Prabowo. Elektabilitasnya harus lebih digenjot lagi dengan memasangkan Pak Prabowo dengan Bu Khofifah. Bisa jadi ini sudah 50% suara sudah di tangan. Artinya di tahun 2024 nanti kerja struktural tidak begitu memberatkan. Kita melihat beberapa partai koalisi pemerintah memanfaatkan sentimen isu negatif Pak Ganjar nih, seusai pembatalan Piala Dunia U20. Ditambah dalam acara silaturahim kemarin nih, Nasdem tidak diundang, sementara PDIP tidak datang. Arahnya bisa kemana-mana, meski sampai sekarang tidak bisa disimpulkan juga sih, jika Pak Jokowi menarik diri dari PDIP. Beliau itu politisi yang matang, siap menerima fakta, lalu memanfaatkan situasi untuk membalikkan atau memukul lawan. Mengakibatnya banyak parpol oposisi kelimpungan untuk menghantam pemerintah. Langkah Gerindra menemui Bu Khofifah nih juga menutup peluang Caimin untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Toh dengan komposisi 5 partai itu, seandainya PKB mundur dari koalisi itu tidak ada masalah. Apakah Caimin tetap akan mencari koalisi parpol yang mengusungnya sebagai bakal cawapres? Atau lebih suka merealistis bersama dengan koalisi partai yang punya kans besar memenangkan pertandingan? Nih, di luar agenda pertemuan Bu Khofifah dengan Sekjen Gerindra kemarin. Sebelumnya juga terjadi pertemuan serupa pada Februari 2022. Pak Muzani yang bertandang ke gedung Negara Gerahadi atau kantor gubernur bersama jajaran pengurus Gerindra Jatim menemui Bu Khofifah. Pernah juga Lebaran Idul Fitri tahun lalu, Ketua Umum Gerindra sendiri nih, Pak Prabowo Subianto, yang datang ke gedung Negara Gerahadi, bertemu dan disambut hangat oleh Gubernur Khofifah. Sebelum kemarin, bulan lalu Februari 2023, Bu Khofifah menemui Pak Prabowo di restoran The Sumatera di kawasan Gubeng, Surabaya. Prakondisi ini menjadi catatan yang tidak bisa dilupakan begitu saja. PBNU mengatakan tidak ada yang boleh membawa-bawa NU untuk kontestasi 2024 mendatang. Tapi siapa yang bisa membantah kalau Bu Khofifah representasi NU? Seperti halnya Pak Kiai Ma'ruf Amin sekarang ini. Apa ini menjadi pertanda PDIP murni akan mengambil jalan politik sendiri? Ya, belum tentu. Di Indonesia, ini perubahan politik itu bisa terjadi dalam hitungan minggu, bahkan hitungan hari.
Artinya, yang terjadi sekarang ini tidak mesti menjadi peta sesungguhnya di Pilpres 2024. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.